kita langsung masuk kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi fid dharain amin ila anqal ma basaqat aghsanu dhullin illa an badri tam'in. Tidak akan meninggi dan memanjang ranting-ranting kehinaan. Anggap saja kehinaan seseorang ini bisa semakin hebat, artinya semakin hina. Kalau digambarkan ranting memanjang berarti semakin berkembang. Tidak akan semakin hina seseorang illa ala badri tam'in, kecuali tumbuh dari benih kerakusan. Kapan seseorang akan hina? Jika ada di dalam hatinya benih kerakusan, tamak, rakus, nak selalu hina. Nah ini kehinaan seorang dari sini. Khiris sampai dikatakan, lihat, kalau sudah orang tamak itu nggak pandang dia, nggak tahu adik, nggak tahu kakak, kalau perlu bapak juga dibunuh. Bermusuhan nggak tanggung-tanggung nih, bermusuhan dengan bapaknya, sengketa ngajukan ke mahkamah. Ingin enggak beberapa tahun yang lalu seorang anak menuntut ibunya satu, kok bisa ini tamak. Dan kalau sudah orang dikuasai tamak itu jahat, dan jahat itu rendah berarti. Sampai digambarkan Nabi dalam hadis lain, madhi bani ja'i'ani ursila fi ghanamin. Tidak ada dua serigala yang sama-sama lapar dilepas di segerombolan kambing bi afsada, tidaklah itu lebih merusak min rajulin, dari seorang laki-laki, min khirsil mar'i, dari rakusnya seseorang, alal mali wal jahili dinihi. Gambarannya serigala lapar dua. Nabi buat gambaran, serigala saja serem, kalau ada kambing wah ganas. Tapi kalau serigala itu satu, kalau nerekam kambing satu, krek, dimakan, kenyang, selesai. Tapi di saat serigala itu dua sama-sama lapar, sifat tamak, dia itu di mulutnya itu ada kambing, melihat temennya yang rebut kambing itu. Nah itu, jadi akhirnya apa? Kesan terus akhirnya apa? Ngerusak, menghancurkan. Dua serigala lapar yang dilepas di gerombolan kambing itu sudah sangat merusak, tapi tidak segede merusaknya seorang yang tamak, rakus kepada pangkat dan harta, yang akan merusak agamanya. Jadi merusaknya agama, kerakusan itu akan merusak agama. Lebih dahsyat gambarannya dari merusaknya serigala kepada gerombolan kambing. Kalau sudah orang dikuasai tamak, ustadz tidak ada lagi ustadznya hilang, rakus, dan tidak ada, dan itu adalah kefakiran yang sesungguhnya. Makanya kayaknya kaya rendah, dia kaya tapi rendah, biarpun dia katanya duitnya banyak, dia terhinakan oleh dunianya. Dia menjadi budak dunianya, tidak sadar, seolah-olah dia telah bisa melakukan apa saja, tapi dia jadi budak dunianya. Dia harus menjaga dunia, mikir dunia, terus tersiksa oleh dunianya. Tapi kalau orang kaya tapi tidak dikuasai oleh tamak dan kerakusan, dia senang. Yang menjaga adalah Allah. Hanya sekedar prosedur saja, secara ilmu zahir harus punya satpam, punya ini dan sebagainya. Jika hilang, milik Allah. Tambah, alhamdulillah. Bersedekah, senang. Tapi hati rakus itu biarpun kaya raya seperti orang melarat, rendah. Sampai digambarkan Nabi, kalau sudah namanya orang rakus, biarpun dia diberi satu lembah emas, dia minta lembah yang kedua, dikasih lembah yang kedua, dia minta yang ketiga, dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai mulutnya kemasukan tanah di liang lahat, baru dia diam, tidak akan rakus lagi. Sifat busuk. Dan rakus ini akan terlihat dari sifatnya, sifat rendah. Orang rakus itu rendah, baik dalam keadaan kaya atau melarat. Dia akan tunduk dengan orang yang punya dunia. Pokoknya sekiranya menghasilkan dunia, tunduk dia.
tunduk. Kiai anggap saja, ustadz, karena dia tamak, senang amplop yang ada di sakunya orang. Kalau ada orang katanya kan amplopnya gede, orang kaya, ini sudah basa-basinya Masya Allah Pak Haji baik, Masya Allah Pak Haji, biarpun Pak Haji baunya keringat nggak enak tuh, Masya Allah Pak Haji, bau minyak angin di sampingnya, Masya Allah Pak Haji, sakit nggak enak badan ya, karena orang kaya dia. Pak Haji yang pergi, di sebelahnya orang fakir bau keringat, enggak pernah mandi ya. Nah, jadi ada orang kalau sudah dikuasai tamak akan rendah dia, coba rendah. Masuk ke rumahnya orang kaya, bagusnya Masya Allah, bagusnya, berapa harganya itu? Nggak beli lagi, cuma tanya-tanya dia. Nah ini, man tawadhu'a li ghaniyin li ghinahu dhahaba anhu thulutsa dinihi. Orang yang tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya, 2/3 imannya runtuh, hilang. Termasuk dengan pejabat, karena jabatannya itu urusan dunia, runtuh imannya. Tapi kalau kita menghormat orang kaya karena dia saleh, tidak, karena dia lebih tua dari kita, tidak terbetik di hati kita harapan dia memberikan rupiah kepada kita. Khalifah atau pemimpin, seorang raja atau seorang pemimpin tapi soleh, nggak ada masalah sih cium tangannya. Kalau seandainya Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang sangat adil, kok ketemu kita, saya cium tangannya, kalau perlu kakinya, oh dia soleh kok. Tapi kalau tidak soleh, apa yang menjadikan sebab kau cium tangannya? Apa yang menjadikan sebab kau harus ngerunduk itu apa? Orang kaya yang soleh, keberkahan dia, sebaik-baik harta yang soleh, harta baik di tangannya orang yang baik. Karena dia orang baik, maka kita hormati dia karena kebaikannya, bukan karena kekayaannya. Mohon dipilah ini. Makanya kalau kita sudah tunduk kepada orang kaya karena kekayaannya, runtuh 2/3 imannya. Dan hendaknya kita itu menjadi mulia, merasa mulia karena Rasulullah. Yang tidak merasa mulia dengan Rasulullah tidak akan mulia. Bangga dengan baginda Nabi SAW, dengan Islam, dengan agama. Sekarang lebih bangga dengan sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan Nabi. Kalau sudah pakai baju-baju yang ada hubungannya dengan baju Islam itu sembunyi. Tapi kalau sudah model-model petentang-petentang begitu, sudah wah, kayak punya dunia sudah. Di saat urusannya dengan Nabi ragu. Selagi hubungannya dengan syiar Nabi, jangan malu, jangan ragu. Aiz, kemuliaan kita adalah dengan Allah. Dikatakan tadi dalam hikmah, ma basaqat aghzanu dhullin illa an badri tam'in. Tidak akan menjadi besar sebab tidak akan menjadi besar kehinaan seseorang, menjadi semakin hebat kehinaan seseorang kecuali karena ada tamak di dalam hatinya yang belum dipangkas-pangkas. Rendah terus, di mana-mana akan rendah. Hikmah berbunyi begitu. Kita bisa membuat kebalikannya, kiasnya begini, ma basaqat aghzanu izzin, tidak akan menjadi meninggi dan panjang ranting-ranting kemuliaan illa an badri wara'in, kecuali dari benih wara'. Kalau sudah orang wara' itu adalah bukan sekedar menghindar dari yang haram, yang halal pun masih dipilah. Kalau sudah orang seperti itu, idamannya, impiannya adalah mendapatkan yang halal. Kalau sudah begitu, halal dan bersih, nggak mudah terpesona. Di sana haram, ngapain bisa susah-susah? Haram kok. Tapi kalau sudah dengan wara', kemuliaan. Mulia orang wara'. Kemudian ada qanaah, syukur dengan apa yang Allah berikan. Makanya kemarin saya bertanya bagaimana jika ada orang minder itu sebetulnya adalah sombong yang tersembunyi. Karena dia nggak punya apa-apa maka minder. Kalau punya apa-apa begini dia busungkan dada, itu orang. Muslim dengan Islamnya, dengan Nabi Muhammad, dengan agama, harus merasa mulia dengan Rasulullah. Ada dikisahkan namanya Rib'i. Waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas dalam ada perang Qadisiyah. Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan pemimpinnya, panglimanya begitu. Rustum, ada panglima lawan itu memanggil
Cuman dia sudah menempatkan, karena mereka memang orang kafir itu bangga dengan dunia. Kehebatan itu adalah kalau dia bisa membuat istana, membuat perkemahan yang hebat, mewah-mewah dengan segala, dengan permadani. Akhirnya dari orang kafir nih, dari orang Persia ini memanggil agar Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim utusan untuk diskusilah apa yang bisa kita bicarakan, ayo. Sa'ad bin Abi Waqqas menyuruh orang, kau berangkat ya Rib'i. Rib'i adalah orang awam, sudah tua, tidak model gagah begitu, bajunya pun cupang-camping, banyak yang robek, jalannya miring, naik keledai. Ada yang mengatakan kuda yang sangat sederhana, pakai naik kuda itu pun tidak punya pelana. Dia datang ke tempatnya Rustum. Yang lain meletakkan kudanya jauh-jauh, dia meletakkan kuda di dekat permadani yang sudah digelar, langsung diikat begitu. Sampai ngikatnya pun adalah juga diikat-ikat dengan nyantai kayak rumahnya sendiri. Nggak punya tongkat, tongkatnya adalah tombak. Ini pakai tombaknya, ninggalkan bekas di permadani yang ketusuk. Pada bingung ini. Akhirnya tiba-tiba duduk di samping pembesar mereka, pembesar kafir itu. Akhirnya yang lain pada ingin menahan, yakni pasukan Persia tadi ingin menahan. Ini kok orang kurang ajar bener. Dia dengan tenang berkata, yang nyuruh datang aku adalah nih bosmu, jangan banyak ngomong kau. Bingung, saya diundang di sini, saya bukan datang sendiri. Akhirnya kata bosnya, tinggalkan. Lalu ditanya, siapa yang menyuruhmu ke sini? Maksudnya apa yang menjadikan sebab kau berani ke sini? Diundang masuk. Aku ngundang pembesar. Lalu aku tanya, siapa yang menyuruhmu ke sini? Yang ngutusnya, supaya rentetannya jelas. Siapa kamu? Aku adalah utusannya Nabi Muhammad, bukan utusan Nabi Muhammad. Utusan Nabi Muhammad, bukan langsung diutus oleh Rasulullah. Aku adalah utusan Nabi Muhammad. Rustum bingung, ini utusan Nabi Muhammad. Sudah kecil model begini aja berani kayak begini, gimana yang ngutus dia? Kebayang Nabi Muhammad kayak apa Muhammadnya? Kalau atas nama Islam jangan kayak kerupuk, bikin malu, penakut, izzah, mulia. Rupanya dengar omongan, untuk apa kau datang? Aku datang, maksudnya kamu datang dengan rombongan pasukan, datang sini apa? Kami datang ke setiap negeri untuk membebaskan hamba-hamba yang diperbudak, hamba-hamba Allah, untuk menjadi hambanya Allah. Gemetar. Itu gemetaran yang lihat sampingnya itu, lihat. Wibawa. Badan boleh kurus kayak Rib'i, jombang-camping, tapi tidak pernah takut kecuali Allah. Akhirnya apa? Mulia Islam itu. Sekarang direndahkan. Kita menukil satu hadis Nabi SAW, hadis tentang bagaimana keadaan umat hari ini. Hadis, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Umam itu orang-orang kafir, mereka sudah saling menyeru untuk ngeroyokmu seperti orang lapar ngeroyok hidangan yang ada di nampan. Faqala qail, lalu ada yang bertanya dari sahabat Nabi, amin qillatin nahnu yauma idzin, apakah karena kami sedikit ya Rasulullah kok sampai kita mau dikeroyok oleh musuh-musuh itu? La bal antum yauma idzin katsir, kamu banyak, walakinnakum, akan tapi kamu itu hutsaun ka hutsa'is saili, akan tapi banyak tapi kayak busa untuk enggak berbobot.
kayak buih, yang dibawa oleh air, nggak ada kekuatan. Wala yanzi'anna Allah, dan sungguh Allah akan mencabut min suduri aduwikumul mahabata minkum, Allah akan cabut wibawamu di hadapan musuh-musuhmu. Ini kebayang hari ini kita kayak untuk kita tidak bisa menjaga kemuliaan Islam, sehingga orang luar Islam merendahkan, ya orang Islam gampang, bayarin beres. Digeser waktunya aja, nggak sholat, buka aurat, nggak punya wibawa. Wala yaqdhifanna Allah fi qulubikumul wahna, dan Allah akan setelah itu akan menitipkan di hati orang-orang ini, di hati kita, orang beriman ini, orang muslim, al-wahn. Apa itu wahn? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Takut mati bukan mati kelekak begitu, takut nggak dapat rezeki, takut pangkatnya turun, takut. Nah kalau sudah begitu rendah dia, untuk ngejar jabatan saja agama dijual. Saya ingat seorang gubernur itu memberikan ceramah muqaddimah. Betulan kami hadir waktu itu, karena gubernur datang tempatnya ustadz lagi bangun pondok. Kalimatnya nyelekit tapi enak, cuman ngomong semoga pondok ini nanti bisa berjaya dan semoga kiainya bisa merawat pondok dengan benar, sebab hari ini banyak kiai meninggalkan pondok nyari kursi. Itu omongan sederhana, saya masih ingat waktu itu, terngiang-ngiang kalimat itu. Kiai pada senyum di situ. Di Kalimantan sana, sebelum diganti oleh gubernur yang lain waktu itu, kami ingat omongannya sederhana tapi pas. ini itu kalau sudah orang itu hubbud dunya, cinta dunia, maka ketahuilah akan menjual agamanya dengan bahasa macam-macam. Alasannya ingin menggedekan pondok. Nanti kalau kita dukung ini, nanti pondok kita dibangun. Bukan umat yang dipikirkan, ternyata pondok itu pribadi loh ya. Ada pondok terbesar, pondok termegah, siapa yang diangkat? Kiainya kan, kiainya. Jadi rupanya bukan mikirkan umat. Kalau kita milih dia, pondok kita bakal makmur. Aji pondok, umat ini harus kita pikirkan. Umat baginda Nabi lebih luas, jangan urusan pondok. Ada lebih kecil lagi urusan pribadi. Nanti kalau naik kita akan diangkat jadi apa? Astagfirullah. Izzah hilang, kemuliaan sudah hilang, wibawa umat hilang. Kenapa? Hubbud dunya, cinta kepada dunia. Kalau sudah cinta dunia, mesti karahiyatul maut, takut mati. Bukan mati jihad, jihad dia takut. Kalau mau jihad takut mah mending di belakang aja deh, cari aman. Hingga pada akhirnya urusan dunianya, menjual agama, meninggalkan kemuliaan yang selama ini ditekunnya demi mencari rupiah, demi mencari jabatan, demi mencari harta. Nah ini kalau sudah masuk hubbud dunya, lihat semakin rendah karena apa? Tomak, ada rakus di dalam hatinya, lihat semakin rendah. Biarpun semula dia mulia, orang katanya mulia, kalau sudah berebut urusan ini akan rendah seketika itu juga. Hari ini dimuliakan di sebuah tempat misalnya, cuman karena dia berebut. Kata Imam Syafi'i, jifah ini apa? Dunia ini seperti bangkai yang dikerumuni oleh kilabuhunna, anjing-anjing yang mengerumuninya. Maka kalau kita ingin berebut, ya ingin bersama mereka. Nah ini, kemudian kita perlu jelaskan masalah hubbud dunya dan az-zuhud.
Hubbud dunya ini adalah yang orang mengurusi dunia sampai menjual agamanya, meninggalkan kemuliaan agamanya, menjadi merendahkan agama. Kalau orang kaya nggak ada hubungannya dengan hubbud dunya atau zuhud, nggak ada. Hubbud dunya itu bisa dimiliki oleh orang yang sangat fakir. Sudah fakir nyungsep, itu hanya cari duit 200.000 seminggu, itu nggak sholat. Lihat. Jadi kalau urusan hubbud dunya bukan harus orang kaya. Begitu sebaliknya, tidak jaminan orang kaya hubbud dunya, tidak. Orang kaya tidak jaminan, nggak ada hubungannya. Kita tidak bicara orang kaya dan melarat. Itu urusan hati, bagaimana urusan kita dengan dunia. Dan tengok dirimu sendiri. Jangan sampai hanya urusan gaji berapa saja, tapi Anda buang agama Anda. Anda tuh bisa milih. Kalau tidak bisa kerja di kantor, Anda bisa jualan teh kok. Bos teh ada yang kaya raya kok, betul tak? Rizki dari Allah, makanya halal ini penting, mulia. Tapi kalau sudah orang hubbud dunya, takut melarat, bahasanya lain. Hubbud dunya takut sengsara. Bukankah kesengsaraan itu memang sudah jatah? Biarpun orang kerja banting tulang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kerja yang lembur, tetap saja nyungsep, ada kok. Ada nyungsep itu kerjanya dari dulu begitu, Masya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita fid dunya hasanah, di dunia kebaikan, kan gitu. Cuman itu yang perlu ditata oleh Ibn Atha As-Sakandari. Jangan kau rendahkan dirimu karena ketamaan yang ada di dalam hatimu. Pangkaslah ketamaan kerakusan. Rakus. Lihat, kerakusan kalau sudah menguasai hati seseorang, sudah tidak pandang itu adik, itu kakak. Kisah perebutan waris. Dalam ceramah panjang tentang waris, bagaimana bahayanya waris. Tidak pandang orang itu akan berebut waris kalau sudah tamak menguasai hatinya. Tidak harus orang bodoh, orang alim pun, tidak hanya orang melarat, orang kaya, melarat pun rebutan. Kalau orang kaya mungkin ada yang berkata, wah ada dunianya sih karena hartanya banyak makanya rebutan. Logikanya kan nggak gitu, karena banyak mungkin mudah diatur, kan begitu? Oh enggak, rebutan itu. Padahal dia mendapat, anggap saja waktu hidupnya itu dikasih bos, bapaknya toko 2, yang 1/3, gara-gara yang 1/3 sudah tamak. Orang fakir pun juga sama. Tidak hanya orang bodoh, orang alim pun bisa masuk kalau sudah masuk wilayah rakus dan hubbud dunya, tamak tadi, cinta pangkat, maka biarpun orang alim akan tersiksa. Kiai meninggal dunia, meninggalkan 2 ustadz muda kakak adik. Ternyata rebutan kantin pondok sama kos-kosan, sama tamu. Sudah suruh jaga santrinya, kalau tamu belokin sini, jangan sekana, sebelum pisangnya diturunin di sana, pakai pisang. Innalillah, tamak. Itu yang kelas pisang, nanti kelas bingkisan, nanti tinggal yang datang siapa. Wah, rebutan babnya ini. Makanya tidak punya kewibawaan, tidak punya kemuliaan, dipermainkan oleh penjahat-penjahat dari orang-orang yang bermain dalam politik, jabatan, main, beli. Sudah Karim udah, assalamualaikum Kiai, bangunannya kok belum beres, mau diberesin Kiai? Ya beresin dulu, setelah itu Kiai dukung saya ya. Ya, nggak bisa melihat hak dan batil. Kalau Kiai serius, yang nyuruh bangun siapa? Salahnya sendiri, kenapa bangun? Lah karena saya sudah bangun, Kiai dukung saya. Oh, enggak, modelmu kok didukung. Tinggal gitu, harus berani ngomong gitu. Kalau enggak pantas, izzah Islam mulia. Kita perlu membangun kemuliaan semacam ini di dalam diri kita sebagai seorang muslim. Bangga kita dengan baju Islamnya, bangga dengan Islam. Kerja di mana bang? Ada wira swasta. Kerja di masjid malu dia. Kerja di tempatnya orang muslim malu. Kerja wira swasta ada, atau ada di sebuah perusahaan pabrik kerupuk, cuman dia malu sama ada perusahaan. Tapi kita di orang kafir, kerja di mana po? Ini SSWS pokoknya bahasa fashion. Wah, enggak tahu, kita tidak sebut. Bangga. Ajib, bangga dengan bisnis yang tidak islami. Rendah banget. Allah. Makanya diingat ke Nabi, musuh nggak takut dengan kita. Diobok-obok umat Islam, diadu domba. Tebarkan jagung kayak ayam berebut nanti, biarkan terus.
tabur tahu sana, tabur sana, tabur sini. Dan memang begitu, taruh begitu. Wah, ini orang akrab, ini lagi asik-asiknya akrab. Cuman dia akan mengamati karena dia beda dengan saya. Kalau saya punya gerakan di sini, saya mau jadi apa atau urusan apa, pasti dia ngurusi saya. Taburi jagung wet, dia rebutan jagung, naik dia, gitu loh. Penjahat-penjahat. Hati-hati. Sekarang diadu umat Islam, gampang banget diadu. Tawari kaos bergambar gitu aja sudah berubah agama. Apa itu? Dunia seisinya tawarkan nggak mau, begitu loh. Urusan agama, bener nih Buya begitu. Ya kita berusaha lah, kita lemah iman semuanya. Ya kita ngomong begini tuh biar nggak ada yang ngasih saya, gitu saja. Mau saya lemah iman, makanya kita sudah ngomong pejabat semuanya sudahlah, nggak usah, percuma, nggak usah datang ke Al-Bahjah nyumbang-nyumbang, nggak diterima sudah. Makanya alhamdulillah nggak ada yang nawarin sampai hari ini, takut nawarin. Kenapa? Kalau ditawarin ya kita punya iman takut berubah, mending ngomong jangan tawarin saya, sudah selesai. Nggak ada hari ini, sudah aman. Yang membangun adalah Anda, kocek Anda, itu yang Anda bangunkan, Anda infakkan, Anda sedekahkan di infak center, itulah untuk berkembangnya Pondok Al-Bahjah. Bukan dari calon ABC, bahkan bukan dari bantuan-bantuan pemerintah, tidak. Ada orang kerja di pemerintah dari gajinya. Kenapa kok seperti itu prinsipnya? Karena saya lemah iman. Bukan seperti Anda yang kuat-kuat, main sana main sini. Karena saya lemah, saya waspada. Saya lemah, takut saya terpengaruh nanti. Makanya begini nih saja. Makanya calon-calon jangan naik di sini. Anda tetap suruh duduk di sini. Makanya nggak ada calon nih. Pada takut sini nggak ada. Calon gubernur, calon DPR, calon ini nggak ada ini. Nah, calon ahli surga aja, amin. Nah, kita itu perlu menjaga diri kita. Kuat godaan. Mungkin saya kuat, akan tapi di belakang saya mungkin istri, mungkin anak. Bah, kenapa tidak diterima bah? Kebetulan kita butuh bah. Iya ya. Anak saya sepakat nggak terima. Ada teman, Buya, ini penting Buya. Kalau tidak Buya ambil, nanti diambil oleh orang lain. Nah, ini biasa kalimat yang sering saya dengar itu. Biarin. Nah ini godaan tuh besar. Saya manusia, saya bisa salah tentu. Makanya kita waspada. Makanya kami selalu sampaikan, kalau saya ngomong agak keras kok dikit-dikit ustadz yang diomongin ustadz, sebetulnya saya itu mau ngomongin diri saya sendiri itu. Pertama yang harus saya dengar kuping saya itu, bukan orang lain. Anda khusyuk begini karena Anda tidak tahu hakikatnya, kan begitu. Semoga Allah mengampuni semuanya dan menutup aib kita semuanya. Kita berusaha. Baik, itu saja. Yang diberi oleh Allah kekayaan, ingat Allah. Jangan kau ikat hatimu dengan dunia. Berdoalah, ya Allah jadikan dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di hati kami. Ya Allah jadikan jabatan di zahir kami, jangan sampai jabatan masuk di hati kami. Dunia, jabatan, kita harus tahu gimana mendapatkannya. Kalau sudah tahu mendapatkannya, kita harus tahu bagaimana cara keluarnya. Maksudnya apa? Keluar, masuknya harus benar dan keluarnya harus tetap terhormat. Bukanlah seorang sultan itu adalah orang, kita akan menjadi, jadilah engkau pejabat yang abadi, tidak akan berakhir. Bagaimana di saat Anda keluar tetap terhormat di hadapan Allah mulia? Tentunya di saat Anda menjadi pejabat, Anda jujur berjuang untuk umat, sampai hari ini disanjung Umar bin Abdul Aziz. Wah, Umar bin Abdul Aziz, kalau kisah bagaimana beliau itu pertama, malam pertama beliau dinobatkan sebagai khalifah, bukan syukuran di rumahnya nyembelih kambing, bukan. Semua anaknya dikumpulkan, menangis semua malam itu dan minta perlindungan dari Allah dari fitnah besar yang namanya jabatan. Nangis. Hari ini syukuran, alhamdulillah pintu neraka dibuka untukku, seolah ngomong begitu. Umar bin Abdul Aziz menangis dan semuanya menangis dan serius menangisnya, diberitakan, dan beliau sangat hati-hati. Baik, itu kan cerita. Kemudian sekarang untuk kita, sudahlah, jangan Anda nengok orang lain.
Saya ngomong begini itu yang mendengarkan macam-macam, ada pejabatnya, ada ustadznya macam. Sekarang tugas Anda bukan Anda nengok orang lain, tapi tengok diri Anda sendiri. Selesai. Jangan Anda pedagang, Anda saudagar, Anda nengok ustadz. Kalau Anda ustadz, tengok diri Anda sebagai ustadz. Anda ustadz model apa kira-kira? Gitu loh. Kalau Anda pedagang, benar enggak Anda pedagang, jual agama atau tidak? Itu saja. Sekarang kita nengok diri sendiri. Awas dan awas, jangan keluar dari tempat ini ngamati. Betul kata Buya orang itu. Bener. Ini kayak bukan manusia. Yang manusia dia. Anda ini loh, maksudnya ini untuk kita semua. Kita mulai dari diri, ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Berat dunia, tapi kita harus belajar seperti ini. Makanya kita baca ini, belajar. Alhamdulillah Ibn Athaillah Sakandari ingatkan tamak rakus. Subhanallah, semoga Allah mengampuni kita dan menjauhkan hati kita daripada hubbud dunya, mencabut dari hati kita hubbud dunya dan mengganti dengan hubbul akhirah, hubbullah, hubbur rasulillah, dan hubbul akhirah, cinta Allah dan Rasulnya dan cinta akhirat. Wallahu a'lam bissawab.